Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini saya tujukan bagi siswa-siswi SMK Amalia yang sedang belajar di rumah ya. Jadi kita ketahui kita belum bisa melakukan proses belajar mengajar secara normal atau pertemuan di kelas ataupun praktikum di lab ya. Jadi harapan saya dengan adanya video ini dapat mempermudah adik-adik belajar di rumah atau belajar online ya, khususnya pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 1 ya. Jadi kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan praktikum di lab. Oke, sebelumnya bagi yang punya handset silakan digunakan handsetnya agar penjelasan yang nanti saya sampaikan bisa terdengar jelas ya. Biasanya kalau nggak pakai handset kemudian volume HP-nya dikeraskan, itu kan nanti suaranya akan pecah ya. Jadi saya sarankan gunakan handset. Nah, bagi adik-adik yang punya laptop di rumah ya, silakan juga diikuti tutorial ini ya. Silakan diikuti cara-caranya ya. Jadi nanti kalau ada error ataupun pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA ataupun langsung bertanya ke nomor WA saya ya. Bagi yang nggak punya ya silakan dicatat hal penting atau proses pembuatan program ini nanti ya. Jadi silakan dicatat apa-apa yang penting. Kemudian rencana saya di tahap kedua barulah saya akan memberikan soal mengenai materi pertama yang saya sampaikan ini nanti ya. Jadi materi tahap 1 ini masih pembahasan, kemudian tahap 2 itu nanti akan berupa soal ya. Jadi itu rencana saya nanti. Oke, kita lanjutkan saja tutorialnya ya. Nah, adik-adik ketahui pasti kalau sudah membuka Visual Studio ya, tampilan blanknya akan tampil seperti ini ya. Jadi kita akan membuat project baru ya. Caranya pastinya kalian sudah tahu ya. Tinggal klik file, new project ya. Nah, di sini bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu bahasa pemrograman C# ya, atau C pagar lah ya. Nah, jangan lupa juga pilih Windows Form app ya. Jadi kalau tampilannya berbeda ya dengan program yang kalian gunakan, jangan heran. Kalian pastikan aja pilih C# bahasa pemrogramannya, kemudian pilih Windows Form app, atau kalau yang versi lama itu Windows Form Application ya, tulisannya panjang. Kalau ini kan disingkat ya. Jadi jangan heran tampilannya agak berbeda sedikit ya, karena versi yang saya gunakan ini berbeda dengan biasanya yang kita gunakan di lab ya. Oke, kita next aja. Pastiin ya, pastiin 2 itu, kemudian kita next. Nah, seperti biasa kita akan memberikan nama project kita ya. Saya berikan nama belajar online 1 ya. Jadi namanya ini bebas, silakan ditentukan namanya. Kemudian lokasi penyimpanannya juga silakan ditentukan ya. Di sini saya coba tentukan pada D pembelajaran, kemudian pemrograman dasar ya. Komputer saya macet. Online ya, saya pilih di sini aja. Jadi sesuaikan tempat penyimpanannya ya, sesuai dengan tempat penyimpanan pada laptop kalian. Oke, kemudian ya tinggal create. Tunggu beberapa saat, tunggu programnya memproses, nanti akan muncul form kosong ya. Nah, muncul form kosong seperti ini. Nah, kita di sini akan desain programnya terlebih dahulu ya. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membuat sebuah program kuis sederhana ya.
Jadi kalau semester lalu kita pernah buat kuis menggunakan bahasa pemrograman Pascal ya. Sekarang kita buat kuis menggunakan bahasa pemrograman Crash ya. Kalau Pascal itu kan tampilannya hitam putih ya. Kalau Crash atau bahasa pemrograman Visual Studio ini, kalian bisa mendesain tampilannya ya. Jadi tampilannya nanti ya silakan didesain sesuai keinginan, atau bisa mengikuti tampilan desain yang saya buat ini nanti. Nah, yang pertama kita akan tambahkan sebuah label ya, label untuk tulisan di atas formnya ya. Jadi saya cari label, bisa diketikkan di atas ini ya. Jadi tentunya caranya sudah tahu ya, cara menambahkan sebuah label atau komponen pada Visual Studio. Jadi saya lebih mudah menggunakan search nama komponennya ya. Kalau namanya label ya silakan ketikkan label, atau mau cari manual, kalau cari manual ya silakan di scroll sampai ketemu komponennya ya. Nah, cara menambahkannya ada dua cara ya. Meski saya sudah pernah jelaskan di lab, saya coba jelaskan lagi ya biar lebih paham. Cara menambahkannya ada dua cara, yaitu dengan cara drag and drop ya, klik tahan kemudian tarik di sini. Nah, itu drag and drop namanya. Kemudian ada lagi caranya dengan klik dua kali atau double klik ya, double klik, maka dia otomatis juga menambahkan label tersebut ya. Jadi saya labelnya satu aja yang saya gunakan, atau saya biarkan terlebih dahulu yang ini ya, mungkin nanti digunakan untuk hal lain. Oke. Nah, kemudian kita akan rubah dulu tulisan label ini. Ini kan tulisannya masih label 1 ya. Masih label 1 tulisannya. Caranya, kalau belum muncul properties di kanan bawah ini ya, biasanya kan ada yang belum muncul ya. Kalian aktifkan atau klik kanan langsung ya. Jadi contoh, kalau saya klik di sini ya, itu kan label 1 tidak aktif ya. Jadi pastikan aktifkan terlebih dahulu, kemudian klik kanan properties ya. Nah, itu biasanya akan muncul properties di bagian pojok kanan bawah ya. Itu bagi yang propertiesnya nggak muncul, contohnya seperti ini, kena close ya. Nah, ini kan nggak muncul nih, meski sudah aktif ya labelnya, tapi propertiesnya itu nggak muncul. Caranya ya klik kanan, pilih properties, nanti akan muncul. Nah, kita kan ingin merubah labelnya ya, jadi kita rubah di bagian teks. Jadi cari bagian properties teks ya. Nah, di sini silakan dirubah kuis saya ya. Nah, ini kan tulisannya masih kecil ya, bisa dirubah dengan cara font ya. Nah, font ini ada tombol titik ya. Ini nggak tahu namanya tombol apa karena memang nggak ada namanya. Itu namanya ya saya sebut aja titik karena di situ ada simbol titik ya. Nah, di sini ini cara merubah font ya. Jadi ya terserah sih mau fontnya dalam bentuk apa, ukurannya berapa ya, silakan disesuaikan aja. Ini contoh aja ya, saya gunakan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kuisnya ya, atau pertanyaannya. Bisa menggunakan label 2, atau yang belum ada label 2 silakan ditambahkan label 2 ya. Silakan ditambahkan label 2. Jadi pertanyaannya nanti akan saya tulis di sini ya, properties. Sama seperti tadi, kita cari teks ya, mana teks tadi ya. Nah, ini teks. Nah, pertanyaannya kita tuliskan di sini ya. Di sini pertanyaannya contoh, apa tipe data bilangan bulat dalam bahasa pemrograman Crash. Ya, ini kan soal contoh aja ya. Nah, ini contoh soalnya.
Kemudian di sini nanti ada sebuah pilihan ya, biasanya kan ABC ya. Jadi di sini saya buat sebuah pilihan, saya tambahkan satu komponen lagi ya, toolbox ya, yaitu komponennya combo box ya namanya ya. Sorry ya, bukan combo box tapi radio button. Atau nanti kita coba pakai combo box bisa juga sih, tergantung keinginannya nanti sih. Nah ini saya contohkan terlebih dahulu radio button ya, radio button 1, kemudian radio button lagi mana tadi. Jadi di sini saya tambahkan 2 radio button aja. Nah nanti di antara kedua radio button ini itu adalah pilihan yang benar ya. Jadi nanti radio button ini kan kita bisa klik ya. Kemudian saya siapkan juga button ya untuk pengecekan kuisnya apakah jawabannya betul atau tidak ya. Jadi ini saya rubah dahulu radio buttonnya, teksnya ya. Teksnya saya rubah yaitu integer. Ya ini kan jawabannya ya. Yang kedua itu adalah string. Ini saya ambil contoh aja. Jadi pertanyaannya, apa tipe data bilangan bulat dalam bahasa pemrograman si Crash? Integer atau string ya. Kemudian di sini tombol ini nanti kita gunakan sebagai tombol pengecekan jawaban tadi. Ya, ini cek jawaban. Nah, ini kan tulisannya hanya cek ya. Jawabannya terpotong, itu kalian besarkan ya. Jadi nanti akan muncul teksnya ya. Kalau tadi hanya cek aja, itu artinya ukuran tombolnya kurang besar ya. Jadi ini bisa disesuaikan. Kalau mau ke sini ya silakan disesuaikan ya. Nah, ini kan masih tampilan ya. Masih tampilan. Kalau kita coba running ya. Ini ada tombol running. Kalau kita coba running, nah ini proses running. Nah, oke, masih proses. Ya, ini adalah hasil runningnya. Nah, ini kan kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih. Kalau kita klik tombol cek jawaban itu masih belum ada fungsinya. Jadi ini masih sekedar tampilan aja ya. Ya, saya close ya. Nah, sekarang kita akan berikan fungsi tombolnya, fungsi tombol cek ini ya. Caranya cukup klik 2 kali ya, klik 2 kali. Nah, itu akan diarahkan ke bagian code ya. Jadi penulisan code-nya itu di sini ya, jangan di tempat lain ya. Kalau di tempat lain nanti error ya. Jadi kalau klik 2 kali itu kan langsung diarahkan ke button 1 klik ya. Jadi ini fungsi kliknya. Kalian menuliskan code-nya nanti ya di sini. Jangan di function lain ya. Contohnya di sini itu nanti akan error. Jadi sesuaikan aja nanti penulisannya dengan apa yang saya tulis ya. Oke. Yang pertama kita akan cek terlebih dahulu radio button mana yang dipilih ya oleh user atau oleh pengguna nanti yang ingin mengerjakan kuisnya. Contoh ini kan radio button 1 ya. Nah, ini ada tulisan radio button 1. Kalau kita aktifkan sebelahnya itu radio button 2. Jadi meski tulisannya ini integer ya, integer, kemudian yang ini tulisannya string, kita harus membandingkan itu radio button ya. Jadi bukan integer atau string, tapi kita harus bandingkan radio button 1 atau radio button 2 ya. Karena nama komponennya kita belum rubah ya. Kita hanya merubah tampilan radio buttonnya atau teks pada radio buttonnya. Jadi nama komponennya itu masih radio button 1 untuk yang ini, kemudian yang ini radio button 2
ya. Jadi nanti kita akan cek apakah yang dipilih itu radio button 1 atau radio button 2 ya. Itu nanti kita menggunakan fungsi if ya. Fungsi if pada tombol ini ya, tombol cek jawaban. Oke, kita akan cek terlebih dahulu apakah radio button 1 itu diklik atau tidak, atau terpilih atau tidak ya. Jadi di sini saya ketikkan fungsi if ya, buka kurung, kemudian radio button 1 titik checked ya. Nah, ini artinya radio button 1 itu dipilih atau tidak ya. Jika dipilih ya, jika true, ini artinya jika radio button 1 dipilih ya atau sama dengan true, maka akan melakukan ini ya pada statement ini. Jika salah ya, saya cek kembali radio button 2 ya. Nah, jika radio button 1 dipilih, maka akan melaksanakan program yang di sini nanti ya. Jika salah atau radio button kedua yang dipilih, maka dia akan melaksanakan perintah yang di sini. Perintahnya apa? Ya di sini saya belum ketikkan perintahnya. Di sini saya mau menampilkan pesan aja ya. Pesan apakah jawabannya benar atau salah ya. Nanti kita akan kembangkan ke nilai mungkin ya. Kita kalau jawabannya betul nilainya 1, kalau salah nilainya ya 0 ya. Ya nanti kita akan kembangkan. Nah, untuk yang awal ini saya ingin menampilkan sebuah pesan aja, yaitu menggunakan message box, kemudian show ya. Jadi penulisannya jangan salah ya, M-nya besar, S-nya besar, dan di sini ada tanda petik. Kalau salah biasanya nanti waktu running error ya. Radio button 1 kita cek dulu ya, jawabannya integer ya. Kalau dilihat dari soalnya ya, jawaban yang benar adalah integer. Kemudian kalau yang string ini kan tipe data kalimat ya. Kalau tipe data bilangan bulat yaitu adalah integer ya. Oke. Di sini saya tampilkan pesan, "Ori, jawaban Anda benar." Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau jawabannya salah atau radio button 2 yang terpilih, itu akan menampilkan pesan ini ya, jawaban Anda salah ya. Jadi sesederhana itu ya programnya. Jadi fungsi button 1 atau button cek jawaban ini itu adalah melihat atau mencek kondisi radio button 1 dan radio button 2 ya. Jika radio button 1 itu checked atau terpilih ya, itu akan menampilkan message box atau pesan ini. Kemudian jika button 2 terpilih ya, itu akan menampilkan pesan ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, start. Ya, kita coba start. Nah, ini programnya udah running. Nah, kalau saya pilih string ya, jawaban string, kemudian saya cek jawaban, nah maka akan tampil pesan jawaban ya. Ini salah pengetikan, jawab BN ya, jawaban Anda salah ya, yang benar ya. Kemudian kalau saya cek integer, nah jadi pesannya berbeda ya. Kalau string jawabannya seperti ini pesannya, kalau jawabannya integer pesannya seperti ini ya. Jadi fungsi if tadi sudah benar ya, hanya saja saya salah ketik di sini. Oke, jadi cukup mudah ya. Untuk tahap pertama ini
hanya mengecek ya kondisi dari kedua radio button ini, apakah yang dipilih itu integer atau string ya. Nah, jadi cek jawabannya di tombol ini. Oke, mungkin saya jelaskan lagi ya dari awal biar adik-adik lebih paham. Nah, di sini kan ada dua tombol ya, dua tombol radio button. Ya sorry ya, bukan tombol tapi radio button komponennya ya, radio button 1 ya, kemudian yang ini radio button 2. Nah barulah yang ini tombol ya atau button 1. Nah tombol ini cek jawaban ya, ini kan udah saya rubah ya namanya cek jawaban. Itu fungsinya adalah melihat kondisi radio button 1 ya atau radio button 2 itu yang mana yang dipilih ya. Jadi apakah radio button 1 atau radio button 2 yang dipilih. Nah kemudian kalau kita cek codingnya ya, codingnya jika radio button 1 terpilih maka akan tampilkan ini ya. Jika tidak, radio button kedua yang dipilih maka akan menampilkan pesan ini ya. Jadi cukup sesimpel itu program yang pertama ini ya. Cukup kita coba running lagi ya. Nah ini, jadi kalau yang dipilih itu integer maka dia akan menampilkan jawaban benar ya. Nah ini, kalau kita pilih string maka dia akan menampilkan jawaban Anda salah ya. Jadi ini hanya pesan aja ya, belum kita berikan sebuah nilai. Contoh nanti kita berikan nilai ya. Contohnya saya mau buat variabel nilai ya. Di sini saya buat sebuah variabel ya. Jadi ini saya deklarasikan sebuah variabel dengan nama nilai ya. Ya, jika jawabannya benar ya, ada di sini. Itu variabel nilai akan berubah menjadi 100 ya. Contohnya ini 100. Kemudian yang kedua nilainya 0 mungkin ya. Nah, oke. Nah kalau kita sudah coba seperti ini, kita buat satu tombol lagi ya, tombol satu lagi ya. Contoh ini kita coba rubah teksnya ya. Kita cari teks ya, ini cek nilai. Nah jadi contohnya programnya seperti ini. Kalau sudah jawab kita nanti akan cek nilai ya. Kebetulan ini kan soalnya masih satu ya, nanti kita bisa kembangkan soalnya, ada beberapa soal ya. Nah untuk yang pertama kita cek dulu cek nilai. Nah kita akan menampilkan nilai yang sudah diberikan tadi ya pada tombol yang sebelahnya atau button 1. Nah ini kan button 2 ya. Nah button 1 itu mengecek jawabannya benar atau salah, kemudian memberikan nilai. Nah yang tombol ini itu akan menampilkan berapa sih nilai yang kita dapat ya, intinya seperti itu. Nah jadi pada tombol ini kita akan sama ya, menggunakan message box. Cuma kita nanti akan memanggil isi variabel nilai ya. Caranya bagaimana? Ya kita coba dulu. Nilai Anda titik 2. Nah di sini barulah kita akan memanggil isi dari nilai ini ya. Nah jadi caranya
seperti ini ya. Ini adalah tulisan biasa, kemudian ditambahkan nilai ya. Jadi bukan nilainya yang ditambah, tapi tampilannya itu ditambah dengan isi dari variabel nilai ya. Nah, kalau nilainya 0, maka dia akan menampilkan 0. Kalau nilainya 100, itu akan menampilkan 100. Nah, ini ada error ya. Nah, kalau ada error itu biasanya bergaris bawah berwarna merah ya. Ini semoga kelihatan ya. Nanti saya zoom mungkin. Nah, kenapa error? Karena saya deklarasikan variabel nilai itu pada button 1 ya. Jadi khusus button 1 yang bisa membaca atau menulis variabel nilai. Nah, bagaimana jika ingin button 2 itu ikut bisa membaca variabel nilai? Kita harus mendeklarasikan variabel ini ke global declaration ya. Jadi kita akan pindah ya variabel ini ke bagian atas ya. Jadi sini ya, saya enter. Nah, jadi ini adalah global deklarasi. Jadi semua class atau semua button ya itu bisa membaca variabel nilai. Nah, ini bisa kita lihat sudah tidak ada garis merah lagi di bawahnya ya. Nah, sekarang kita coba start ya, start programnya. Nah, kita coba start. Nah, ini tampilan startnya. Kalau kita cek nilai, nah itu nilainya masih 0 ya. Jadi kan saya belum cek jawaban ya, belum cek jawaban benar atau salahnya. Tapi kalau kita sudah cek jawaban, contoh cek jawaban benar, kemudian saya cek nilai, maka nilainya akan berubah 100 ya. Nah, kalau jawabannya salah, kita cek jawaban, kemudian cek nilai. Nah, jadi nilainya akan berubah 0 ya. Jadi sesuai dengan code yang kita tulis ya. Kalau nilainya benar, itu variabel nilai kita berikan sebuah angka 100. Kalau jawabannya salah atau jawabannya dipilih radio button 2, itu variabel nilai kita berikan dengan angka 0. Nah, jadi sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di code ya. Jadi jangan sampai kalau jawabannya benar nilainya 0, tapi kalau jawaban salah malah nilainya 100. Nah, itu kesalahan dalam pembuatan code-nya. Meskipun tidak error, tapi waktu running itu kan salah ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya terbalik dalam memberikan angka radio buttonnya. Jadi contoh ini saya terbalik ya. Ini radio button 2, ini radio button 1 ya. Nah, ini contoh saja kalau terbalik ya. Bisa aja adik-adik dalam penulisan radio buttonnya itu terbalik, atau penempatannya ya, penempatannya. Nah, seperti ini. Ini kan terbalik nih. Ya, meski ini terbalik ya. Jadi dia akan tetap mengecek radio button mana ya. Jadi bukan kiri kanan yang betul atau salah, tapi radio button berapa yang dicek ya. Ini radio button 2, kalau yang ini radio button 1 ya. Meskipun terbalik-balik, mau atas ke bawah, mau kiri kanan, itu tidak masalah. Yang dicek itu adalah nama komponennya, jadi bukan letaknya ya. Yang dicek adalah nama komponen ya. Perlu digarisbawahi, itu adalah yang dicek nama komponen radio buttonnya, bukan letaknya ya. Nah, contoh lagi ya. Ini kan tadi udah saya balik ya. Kita langsung ada contoh kesalahannya ya. Jadi kesalahan dalam penulisan code ya. Nah, kalau dilihat dari soal ini kan jawabannya betul ya, integer ya. Kalau cek jawaban, tapi yang muncul malah jawaban Anda salah ya. Padahal seharusnya ya dengan soal ini itu jawabannya betul, integer. Nah, tetapi karena saya salah mengetikkan nomor radio buttonnya, itu menjadi jawabannya salah. Nah, malah terbalik ya. Kalau integer salah, kalau string malah dianggapnya betul. Kalau dicek nilai malah 0 ya. Nah, jadi jangan sampai kalian salah
dalam menuliskan radio buttonnya ya. Kalau salah ya tentunya akan terjadi seperti itu tadi. Oke, mungkin sampai di sini aja materi kita hari ini ya. Mungkin kita di materi selanjutnya atau tahap selanjutnya akan saya tambahkan lagi kuis ya. Ini kan masih satu kuis ya, masih simple, satu kuis ya, satu kuis dengan 2 jawaban ya. Nanti mungkin di sini nanti akan saya tambahkan tombol next, soal berikutnya, soal sebelumnya ya kita akan bahas di tahap selanjutnya ya. Bagi yang punya pertanyaan ya, bagi adik-adik yang punya pertanyaan, silakan diskusikan di grup kelas atau bisa tanyakan langsung ke WA saya ya. Silakan ditanyakan, mana yang bingung ya, silakan ditanyakan. Nah, insya Allah kalau ada pertanyaan ya harus ada pertanyaan ya. Biasanya siswa ini susah sekali bertanya kalau di kelas, entah itu malu entah takut ya. Pokoknya jangan malu-malu bertanya, silakan. Kalau yang bingung silakan ditanya. Jadi nanti saya akan tambahkan pertanyaan adik-adik di pembahasan tahap berikutnya. Jadi biar tambah paham ya. Oke, baiklah, saya akhiri tutorial ini. Semoga video ini juga bisa membantu adik-adik yang belajar di rumah ya, karena kita belum bisa belajar normal di kelas ya ataupun di lab. Jadi video ini saya harapkan dapat membantu adik-adik memahami materi, khususnya materi pemrograman dasar saya ya. Semoga aja virus ini cepat berlalu ya, jadi kita bisa belajar seperti biasa, kita bisa praktikum di sekolah atau di lab ya seperti biasa. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kebersihan, stay at home, dan jangan lupa tetap belajar ya, meskipun kita nggak belajar di sekolah ya, kalian harus tetap belajar di rumah agar menjadi anak yang cerdas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.